Halo, Assalamualaikum teman-teman SCHNID. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan ini kesempatan untuk aku untuk share ke teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih untuk memilih jurusan atau juga university atau kampus yang seharusnya teman-teman pilih gitu. Jadi sebelumnya saya juga mau perkenalkan diri. Nama saya Imaratus Soliha. Untuk saat ini saya sebagai OWERDI LPDP tahun 2019, PK 152, dan saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Salam kenal untuk teman-teman semuanya, dan kali ini senang banget bisa berkesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman satu tips untuk memilih prospective major dan university yang harus teman-teman tentukan gitu. Nah, untuk ini perkenalan singkat juga ya dari saya. Teman-teman bisa reach out saya di Instagram dengan uni_msh, and I'm here because I know each of you guys deserve the same great change I got. Karena saya juga yakin bahwa teman-teman akan berkesempatan hal yang sama, seberuntung saya juga, asalkan teman-teman mau berusaha. Itu yang saya yakin sampai saat ini. Oke, ini yang akan membawa kita untuk bisa menentukan what major or what university that we have to choose, karena dengan kita menemukan biggest why-nya, dengan kita menemukan kenapanya, itu akan menggiring teman-teman untuk menemukan atau menentukan what major or what university that you have to choose. Gitu. Okay, find your biggest reason and work on it. Ini penting banget menurut saya untuk bisa menentukan dan menemukan alasan kenapa saya harus memilih kampus itu, kenapa saya harus linear, atau mungkin kenapa saya harus tidak linear, itu sangat penting. Teman-teman harus punya alasannya itu. Teman-teman harus tahu alasannya itu dan biggest why-nya kenapa teman-teman bisa memilih itu gitu. Karena nanti waktu wawancara itu pun akan menjadi apa ya, pelurunya teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Kenapa harus memilih itu? Kenapa harus di kampus ini? Kenapa harus jurusan ini? Atau bahkan kenapa harus nggak linear dengan jurusan yang pas waktu S1 ataupun S2 gitu. Oke. Ini tips to choose major and university for you, guys. Prospective major and university, the first thing that you have to find is your education purposes. Apa sih tujuan dari pendidikan teman-teman mengenai mungkin teman-teman akan menjadi dosen atau mungkin jadi praktisi atau aktivis kayak gitu-gitu sesuai dengan education purposes-nya teman-teman masing-masing ya gitu. Oke, yang kedua, find your career goals. Ini juga relate dengan education purposes, karena dengan tahu tujuan dari pendidikan yang akan teman-teman ambil, yang teman-teman ambil, akan memilih teman-teman. Karena kan, I sure each of us has our own goals, termasuk di education dan karir yang teman-teman sampai saat ini perjuangkan ya, karena apa ya, mengenai karir goals ini sesuai dengan perspektifnya masing-masing, sesuai dengan interest-nya juga. Nah, selain itu, untuk menentukan what major and university choose is about accreditation, akreditasi dari kampus dan juga majornya. Jangan sampai teman-teman memilih kampus ataupun memilih jurusan, ya udah, yang penting saya suka, yang penting saya keluar negeri, yang penting saya kuliah di kampus Bonafit gitu. No, nggak seperti itu teman-teman, karena nanti akan berimbas kepada banyak hal dan teman-teman juga akan apa ya, akan kebingungan juga, akan menjadi beban juga bahkan, karena tidak sedikit juga kasus mengenai yang merasa salah jurusan atau merasa salah kampus, itu akan menjadi stres dan juga menjadi hal yang membebankan hidup kita. Kan kita kuliah atau kita mencari ilmu untuk bisa menghilangkan kebodohan kita, menambah kecerdasan kita. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu akan menjadi
challenge buat kita juga. So, ini sangat penting untuk mengetahui juga accreditation yang baik itu dari university-nya atau major yang teman-teman akan pilih gitu. Nah, ini juga relate dengan biasanya kalau di Indonesia kebanyakan melihat ya akreditasi dari kampus ataupun jurusannya untuk prospek ke karirnya gitu. Misalnya ada perusahaan atau mungkin ada instansi yang lihatnya dari anak lulusan kampus ini gitu. Ada juga yang melihat dari di jurusan ini emang akreditasinya A. So it shows also apa da dari, alumninya gitu teman-teman, karena kita tidak, menutup kemungkinan ya untuk mengenai hal-hal yang seperti itu. Jadi, akreditasi ini juga sangat penting. Terus, yang selanjutnya adalah mengenai know yourself about passions and also interest. Ini penting banget, karena seperti yang tadi saya sampaikan, what I said before, when you find your passion, when you find your interest, you will study happily, even you face something that you are really struggle for, something challenging, you will try and try happily gitu. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman, karena ketika kita udah tahu passionnya, contohnya seperti saya di pendidikan IPS, saya juga interestnya, passionnya juga di education iya, terus di green living juga iya, dan juga di sustainability juga iya. Jadi saya passionnya di situ, interestnya di situ, dan ketika saya melihat dari kampus-kampus yang saya sudah riset, let's say kemarin saya sudah riset di Universitas Pendidikan Indonesia, kemarin saya juga riset di Universitas Negeri Semarang, kemudian di UNMESA. Nah, yang ketemu ada karena interest saya ada di sini, banyaknya ketemu di modules atau credits yang akan saya ampu itu di sini gitu. Jadi kemarin kalau untuk di UNES menurut saya, ternyata di UNES ini lebih ke ekonomi. Terus di UNESA lebih ke geografi mungkin seperti itu. Nah, kalau di UPI mengenai kurikulum, mengenai sustainability education juga iya, ini sangat dibahas banget di sini. Nah, saya memilih UPI akhirnya karena sesuai dengan passion dan juga interest saya gitu. Nah, yang kemudian ini juga tidak kalah pentingnya untuk teman-teman mengetahui QS World Ranking. Ini penting banget karena sekarang kalau rumornya misalnya, Oxford yang nomor 1, tapi ternyata kalau kita teman-teman lihat di QS World Ranking, itu nggak selamanya loh Oxford itu nomor 1. Nah, bisa jadi melihat teman-teman dari kampus yang teman-teman pilih, itu ada di nomor berapa sih? Dan major yang teman-teman pilih itu ada di nomor berapa sih di seluruh dunia ini. Nah, ini penting juga karena itu tadi melihat dari alumninya, kemudian juga dari tracking alumni ya, pasti penting banget dan ini relate dengan segala hal nanti ke depannya, entah itu dengan karirnya ataupun juga dengan segala hal lah gitu. Terus kemudian teman-teman bisa melihat dari website kampus juga ya, melihat ini penting untuk di-riset karena untuk website kampus ini juga nggak semuanya menyediakan informasi-informasi yang benar-benar clear. Karena kemarin pas waktu saya riset misalnya di Universitas Pendidikan Indonesia, ternyata nggak semua kredit di-share di websitenya untuk detailsnya gitu. Jadi saya harus cari tahu ke kakak kelas atau ke alumni-alumni yang sebelumnya gitu. Nah, ini teman-teman yang kuliah mau cari di kampus luar negeri, ini biasanya lebih gampang. Karena saya juga berpengalaman kemarin untuk cari modul ataupun major dan university yang match dengan saya, ini berdasarkan dengan website kampus. Saya riset di situ, saya baca semuanya, dan ternyata segampang itu gitu. Jadi ini pasti ada plus minusnya juga sesuai dengan kampusnya ya teman-teman ya. Jadi
berkecil hati dulu, misalnya websitenya di kampusnya itu nggak lengkap, nggak apa-apa, cari aja alumni-alumni yang ada di situ gitu. Biasanya di kampus itu juga ada ambasadornya di setiap di setiap jurusan itu ada ambasadornya. Jadi teman-teman bisa klik dan juga communicate with them untuk mencari tahu informasi-informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, yang terakhir mengenai credits dan juga modul. Ini seperti yang saya tadi sampaikan, ini sangat penting, menjadi satu hal yang sangat penting juga untuk menentukan jurusan ini akan teman-teman pilih atau tidak, karena dengan menyesuaikan, misalnya kalau kemarin saya consider-nya dengan saya penelitian di S1, saya tentang sustainability education. Kemudian di S2 saya juga akan terus menyelesaikan atau lebih fokus lagi ke sustainability education. Jadinya saya melihat credits dan juga modul yang mereka offer untuk setiap semesternya, dan di situ saya bisa ranking, di kampus A ini saya akan mendapatkan kredit ini, mendapatkan SKS ini semuanya dengan mata kuliah ini, dan kalau di B saya akan mendapatkan ini, dan yang di C akan seperti ini. Nah, itu akan memudahkan teman-teman untuk mencari, untuk memutuskan what major and university that you have to choose, gitu. Jadi, ke semua poin ini, teman-teman bisa lakukan satu persatu, dan ini it takes time, teman-teman ya. Jadi, nggak apa-apa misalnya harus riset beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, tapi kalau teman-teman nanti udah dapat yang benar-benar sesuai dengan yang teman-teman inginkan, dengan tujuan yang match dengan tujuannya teman-teman, terus mendukung karir goals-nya teman-teman juga, nanti menjadi alumninya juga berprospek yang lebih baik. Nah, itu akan super worthy karena teman-teman akan merasa usaha yang udah dilakukan, usaha yang sudah disiapkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, untuk memudahkan juga teman-teman bisa melakukan analisis SWOT, itu bisa membantu teman-teman juga untuk bisa menentukan apa sih strength, weakness, opportunities-nya, dan juga threats-nya dari setiap jurusan dan juga university yang teman-teman menjadi list gitu ya, yang sudah menjadi listnya gitu. Oke, this is how to find. You can use SWOT analyze, and about strengths, you can list what the strength of each universities or majors you have to choose. This could be compared to other initiative or an external competitive edge. Ini penting banget karena misalnya nih teman-teman punya, saya punya pilihan Oxford, Harvard, dan juga mungkin Adelaide University di Australia. Ini teman-teman dengan jurusan misalnya MBA semuanya. Di ketiga universitas ini, teman-teman memilih MBA. Kemudian, teman-teman harus tahu nih strength-nya dari membaca, dari riset, semua yang teman-teman lakukan. Oh, ternyata di Oxford itu punya strength-nya, dia kalau di MBA lebih strong di sini nih, gitu, lebih fokus di poin ini gitu. Kemudian di Harvard, teman-teman, oh oke, aku tahu untuk yang di Harvard ini fokusnya di sini. Kemudian di Adelaide, nah kalau dilihat-lihat misalnya dengan education purposes, dengan career goals-nya teman-teman, oh ternyata di Adelaide lebih cocok nih sama teman-teman. Nah, you don't need to focus on something that jangan fokus sama yang oke ini kelas dunia saya harus di sini, no, tapi fokus kepada kampus atau major yang benar-benar match dengan teman-teman, dengan tujuan atau juga career goals-nya teman-teman gitu. Nggak apa-apa karena di semua kampus itu gini, kalau dengan prinsip saya dimanapun teman-teman, kalau teman-teman adalah diamond tetap akan jadi diamond, sekalipun itu teman-teman misalnya tercemplung di lumpur ya, naudzubillah. But diamond will be diamond.
teman-teman akan tetap jadi diamond. Sekalipun itu misalnya teman-teman ada di kampus nomor 10 gitu. Nggak apa-apa nggak di nomor 1 atau 2, yang penting teman-teman melakukan atau menemukan dan belajar di kampus yang sesuai dengan tujuannya teman-teman. Kemudian di weaknesses. You have to list its weaknesses to find the big priority. Identifying internal weaknesses provides starting point for improving those choices. Ini penting juga, misalnya, oh ternyata yang di Oxford itu aku menemukan kurangnya di sini nih, nggak cocoknya sama saya di sini nih. Dan juga di Harvard, oh meskipun dia kelas dunia banget, tapi nggak cocok dengan saya yang mungkin punya background background pekerjaan atau mungkin background studi yang sebelumnya, ternyata nggak cocok dengan karir saya yang selanjutnya gitu. Nah kembali lagi di Adelaide lah. Di Adelaide ternyata weakness-nya bisa ketutup dengan strength-nya yang tadi gitu. Nah, berarti poin banget ya untuk yang di Adelaide misalnya seperti itu. Nah, kemudian dengan opportunities dan juga threats-nya, these opportunities refer to favorable external factors that could give you competitive advantages. Misalnya, oh ternyata kalau di Adelaide aku bisa melakukan hal-hal ini nih, dan juga saya meskipun dengan weakness-nya si Adelaide itu bisa ketutup dengan strength-nya tadi, dan juga saya bisa nge-push dari eksternalnya saya, misalnya dengan belajar yang lebih giat lagi, gitu, dengan belajar dengan teman-teman sekelompoknya mungkin. Nah, terus kemudian threats-nya, factor that have the potential to harm you and your change. Ini mungkin misalnya, oh kalau di Adelaide itu akan mendapatkan challenge yang seperti ini. Kalau kalau di Harvard dan di Oxford mungkin lebih gampangnya di sini, tapi akan lebih berbeda lagi dengan ketika aku belajar di Adelaide. So, this SWOT analysis will be really helpful for you guys, karena dengan kita sudah tahu apa strength-nya, weaknesses-nya, opportunities-nya, dan juga threats-nya yang akan kemungkinan muncul, itu teman-teman akan lebih mudah untuk menemukan atau memutuskan, oh, oke, saya memutuskan untuk belajar di universitas ini, di jurusan ini, dan di term ini, gitu misalnya. Kalau sepengalaman saya kemarin, memang saya seperti yang tadi saya sampaikan ya, saya punya 3 pilihan kampus, karena sekarang juga LPDP itu memberikan kita kesempatan untuk memilih 3 kampus, tapi tidak bisa ganti ketiga kampus ini tidak bisa kita ganti setelah kita sudah dinyatakan sebagai awardee LPDP, kita nggak bisa ganti. So, benar-benar sangat penting banget untuk menentukan ketiga top 3-nya teman-teman yang harus ditentukan gitu ya. Kemarin saya memilihnya UPI, UNES, dan juga UNESA. Ketiga-tiganya ini punya social studies. So, dari ketiga ini pasti berbeda. Ketiga kampus ini pasti berbeda. Entah itu juga dari profesornya ya teman-teman ya. Kemarin saya juga consider-nya juga tentang profesornya, karena sebelum saya memutuskan untuk memilih UPI, saya juga sudah membaca beberapa artikel dari profesor yang ada di kampus UPI, jadi saya tahu, oh oke, dengan profesor ini nih saya akan bekerja sama nanti, dengan profesor ini nih saya akan cocok dan berjodoh nih mengenai penelitian-penelitian saya selanjutnya gitu. Nah kemudian itu menjadi strength-nya gitu teman-teman, karena misalnya teman-teman sudah menemukan strength-nya, menemukan big why-nya, teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan gitu. Karena kemarin bocoran aja ya teman-teman ya, kemarin saya pas waktu wawancara ditanyain kenapa harus UPI gitu. Terus saya dengan percaya diri akan menjawab, oh saya sudah membaca beberapa artikel dari profesor yang ada di kampus UPI Pak, dan saya cocok dengan interest risetnya, dan ini punya kesamaan interest dengan saya gitu. Jadi it will be really possible for me to
to work and also to have a research with her, karena saya sudah tahu background dari studinya beliau, kemudian juga dengan risetnya beliau. Dan ini menjadi big point juga, strong point juga buat teman-teman. Karena ibaratnya gini teman-teman nggak akan bisa menjawab dengan lihai, menjawab dengan sebegitu menakjubkan buat wawancara kalau teman-teman tidak menguasai apa yang teman-teman pilih gitu, nggak punya alasannya, nggak menemukan big why-nya gitu. Jadi bisa saja kalau teman-teman ya yang nggak persiapan secara matang, kenapa kok harus memilih Oxford? Gitu. Oh saya pengen aja Pak di sana, karena kan itu kampus kelas dunia. Siapa sih yang nggak pengen di sana? Saya pengen dong di sana. And I really sure LPDP never choose someone like that. Karena nggak mungkin dong LPDP itu membiayai dan memfasilitasi teman-teman yang tidak tahu arah, tidak tahu apa alasannya ada di sana, apa yang membawa teman-teman untuk memilih kampus itu. Gitu. So, ini saya remind lagi kepada teman-teman bahwa menemukan big why itu yang paling penting. Teman-teman bisa tahu apa alasannya, kenapa harus saya belajar di sana, kenapa saya harus memilih kampus itu, kenapa saya harus di jurusan itu, termasuk kenapa saya harus nggak linear dengan jurusan yang S1 atau S2 sebelumnya. Kalau teman-teman sudah menemukan alasannya, saya yakin teman-teman akan bisa menjawab dengan gampang dan juga bisa meyakinkan pada pewawancara. Ini penting banget teman-teman. Karena itu tadi ya, LPDP tidak akan membiarkan untuk membiayai orang-orang yang tidak punya arah. Gitu. Ibaratnya, LPDP akan yakin membiayai teman-teman kalau teman-teman bisa meyakinkan bahwa Indonesia memilih orang yang tepat. Gitu teman-teman semuanya. So, this is the presentations that I can give to you, I can present to you. If any further questions or something you want to know about LPDP, just reach me out on my Instagram, uni_msh, and on my email, uni_14.yms@gmail.com. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa segera ini ya, nggak apa-apa. Ambil waktu seserius mungkin untuk cari tahu apa yang menjadi alasannya teman-teman. Terus kemudian dari setiap jurusan atau university yang teman-teman pilih itu apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity-nya kalau saya ada di situ, bagaimana threat-nya yang akan saya hadapi nanti, gitu-gitu. Pokoknya saya yakin teman-teman akan bisa mendapatkan semua hal yang teman-teman impikan, termasuk mendapatkan LPDP, dengan benar-benar bersungguh-sungguh. Karena menurut saya, the best collaborator is well prepared. Well prepared is the best collaborator for you guys. Karena dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang benar-benar serius, I sure teman-teman deserve sama LPDP yang teman-teman idamkan, teman-teman benar-benar usahakan gitu. So, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Don't hesitate to contact me by Instagram or email. Teman-teman bisa tanya apapun, tidak hanya mengenai memilih kampus ataupun memilih jurusan, tentang apapun LPDP, all about LPDP, I really welcome you guys. So, okay, thank you very much. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga mendapatkan kebermanfaatan dari yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan bisa membantu teman-teman untuk bisa segera menentukan kampus dan juga jurusan yang akan teman-teman pilih ke depannya. Thank you very much. Good luck for all of you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.